Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله, para santri dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang barakah ini. Yang mana tidak terasa kita sudah di hari ke-18. Ini pun hampir selesai. Ya, besok sudah 19. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui bahwasanya akhir Ramadan itu lebih mulia daripada awalnya. Maka jangan sampai akhir Ramadan kita malah diisi dengan kelalaian-kelalaian dan tidak semangat. Ini kesalahan, di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah semangat mereka itu di bulan Ramadan adalah di awal-awal Ramadan. Di akhir Ramadan mereka melempem. Ini salah, padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya akhir Ramadan itu lebih afdal daripada awalnya. Kenapa? Karena di akhir Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, terdapat Lailatul Qadar. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi maksimalkan beberapa hari terakhir, 10 hari terakhir nanti dengan memperbanyak ibadah kita. Makin kita bersemangat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui juga sebaik-baik amal adalah penutupnya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, mudah-mudahan amalan kita itu menjadi tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para santri sekalian, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Itu kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Kita masuk pembahasan berikutnya, itu pembahasan ke-6. Pembahasan ke-6, kata beliau, akhta'un fi qiyami Ramadan. Itu kesalahan-kesalahan pada salat tarawih. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada salat tarawih. Naam. Yang pertama, kata beliau, di antara kesalahan yang terjadi pada salat tarawih adalah jahlul ba'dhi bifadli salatit tarawih. Itu tidak tahunya sebagian orang tentang keutamaan salat tarawih. Sebanyak di antara kaum muslimin yang enggak mengetahui betapa besarnya pahala, ganjaran dan keutamaan salat tarawih. Sehingga mereka menganggap biasa saja. Mereka pikir kan sunnah-sunnah biasa, sudahlah. Yang penting saya yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah nantilah. Ini kebodohan. Ini ketidaktahuan tentang betapa besarnya pahala salat tarawih. Betul, memang kalau kita mengamalkan yang wajib
itu menjadi batasan minimal kita selamat di dunia ataupun di akhirat, ya. Akan tetapi tentunya seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, ya, enggak akan mencari titik yang minimal, pasti dia akan mencari apa? Titik yang maksimal. Dalam urusan dunia saja, ya, yang namanya urusan dunia, seorang tuh pasti dia mencari titik yang maksimal. Pedagang, Pak, ya. Tanya pedagang. Di sini banyak di antara kita yang menjadi pedagang. Ya. Banyak. Nah, coba tanya kepada pedagang. Kalau ada dia jualan, ya, dia menjual barang dagangan dia. Dia jual kepada A misalnya mendapatkan untung 2.000. Tapi kalau dia jual ke B untungnya 20.000. Kira-kira dia cari yang mana? Pasti 20.000, benar enggak? Arnaldo, ya, pasti. Ya kan? Tanya pedagang di sini. Pasti dia mencari untung yang maksimal. Ya. Nah, kenapa ketika urusan akhirat enggak seperti itu? Ah, sudahlah, minimal aja, yang penting yang wajib-wajib masuk surga, yang penting masuk surga. Enggak seperti itu, ikhwan. Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana seorang mukmin itu harusnya bagaimana dia bisa masuk surga paling awal? Ya, ketika masuk surga yang tertinggi Firdaus. Gimana ya? Enggak bisa hanya dengan beramal yang wajib-wajib. Kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya, makanya dalam hadis qudsi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu bi wa basarahu alladhi yubsiru bi. Ya, maka aku akan menjaga matanya, penglihatannya, tangan dan kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang buruk tentunya, ya. Jadi yang sunnah itu penting juga, menyempurnakan yang wajib kita untuk menjadi memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita di akhirat, ya, dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara keutamaan salat tarawih adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, salat tarawih dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin ganjaran salat tarawih, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini keutamaan salat tarawih. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang enggak paham tentang fadlu at-tarawih, keutamaan salat tarawih, ya. Yang kedua, kata beliau, di antara kesalahan juga adalah anna hunaka man yusalli salat at-tarawih munfaridan bihujja anna al-imam mathalan la yusalli illa 11 rak'atan atau annahu la yutil fi salatihi. Itu ada sebagian orang yang dia memilih salat tarawih sendirian, ya, di awal malam sendirian di rumah dia. Ya, berdalih bahwasanya imamnya itu sholatnya cuma 11 rakaat. Saya maunya 23, Zat. Ya, giliran imam 23, saya maunya 11. Ya, intinya gimana dia enggak sholat sama imam, sendirian aja di rumah. Ya. Atau dia katakan, aduh, imamnya bacaannya pendek, Zat. Imamnya bacanya pendek, giliran imamnya panjang, kepanjangan. Ya, selalu ada apa? Selalu ada hujjah, ya, dalih yang dia gunakan agar dia enggak sholat bersama jamaah. Dia sholat sendirian di rumah di awal malam, ya. Kalau dia sholat di rumah sendirian di akhir malam, ya taruhlah, nggak masalah, masih ada keutamaan. Dia mendapatkan keutamaan sholat di sepertiga malam terakhir. Ini sudah sholat di rumah sendirian di awal malam, salah. Ya, kalau antum mau memilih silakan pilih salah satu dari dua hal. Kalau mau sholat di awal malam, maka bersama imam. Ya, kalau mau sholat di awal malam setelah sholat isya langsung, maka sholatnya bersama imam. Antum akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya sholat semalam penuh. Ya. Tapi kalau antum enggak mau, pengennya sholat yang di akhir malam, Ustaz, ya, maka silakan. Ya, enggak masalah sholat di akhir malam sendirian di rumah. Ya, diperbolehkan. Dan juga bagus juga, cuma di akhir malam, ya, sepertiga malam terakhir, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya
fi thulusil laili al-akhir. Ya. Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajibulah. Ya. Allah berfirman pada malam sepertiga malam terakhir ketika turun ke langit dunia, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiya, barang siapa yang minta padaku maka akan aku kasih. Wa man yastaghfiruni fa aghfirulah, barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Ya. Nah, itu di sepertiga malam terakhir. Wallahu alam. Tapi kalau salat di awal malam ya, dia sendirian, maka ini adalah satu kesalahan. Ya, ini adalah satu kesalahan. Wallahu alam bissawab. Ya, meskipun boleh, ya kita tidak mengatakan haram ya Pak ya, dia berbuat maksiat, tidak. Tapi ingat, kesalahan itu enggak harus melakukan satu yang haram. Ya, dinamakan kesalahan itu adalah ketika antum meninggalkan yang afdal juga dinamakan kesalahan. Ya. Seperti tadi jual beli tadi ya. Antum jual satu untungnya 2.000, satu untungnya 20.000. Antum jual kepada yang 2.000. Ya, kira-kira boleh enggak? Boleh, tapi salah enggak? Ya salah. Kenapa? Antum enggak ngambil yang untungnya besar. Selama itu mubah. Begitu pula dalam ibadah. Kenapa antum enggak ngambil yang pahalanya lebih besar selama itu lebih afdal? Ya, maka itu kesalahan, artinya maksudnya kesalahan meninggalkan yang afdal. Ya, bukan berarti kesalahan di sini adalah melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Berikutnya, kesalahan berikutnya kata beliau, al-khilafu bainal musallin fi mas'alati adadi rakaati salati tarawih. Percekcokan, perselisihan di antara jemaah yang sholat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, ya, ini adalah salah satu perbuatan yang tercela. Ya, cekcok kaum muslimin, satunya mau 23, satunya mau 11, satunya mau 31, satunya mau 43, ya. Nah, ribut, akhirnya ribut. Ini adalah salah satu kesalahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat tarawih wallahu a'lam bisawab, itu jumlah rakaatnya tidak ada batasan. Apakah mesti 11 wajib, enggak boleh tambah, enggak boleh kurang, atau 23 atau yang lain yang enggak ada. Ya, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, salatul laili mathna mathna wa idza khashiya ahadukum al-fajra falyutir biwahidah. Salat malam itu kata Rasulullah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Kapan kita boleh mulai salat malam? Setelah salat Isya sudah boleh. Nah, itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia segera witir 1 rakaat. Kira-kira Pak, kalau ada orang salat ba'da Isya, ada seorang orang salat ba'da Isya, ya, dia salat malam ba'da Isya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, sampai waktu fajar, ya, sampai waktu fajar. Nah, meskipun ini tidak dianjurkan ya, tapi kalau ada orang seperti itu salat lama, berjam-jam, ya, kira-kira berapa rakaat yang bisa dia lakukan? Oh, banyak rakaat. Ya, banyak rakaat. Maka Rasulullah enggak membatasi. Cuma kalau sudah mendekati waktu subuh kita khawatir ya masuk waktu subuh, maka hendaklah witir 1 rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada batasannya, dan ulama sepakat sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga yang lainnya. Ya, mereka mengatakan barang siapa, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mengatakan barang siapa yang mengira bahwasanya salat malam itu ada batasan minimal dan maksimalnya, enggak boleh ditambah dan enggak boleh dikurang, faqad akhta'a, maka sungguh dia sudah tersalah. Jadi enggak ada batasan ya. Maka enggak usah ribut. Yang ingin salat 23 silakan, bagus, alhamdulillah. Yang ingin 11 enggak masalah, itu juga bagus ya. Kalau kita lihat salatnya Rasulullah, ya betul Rasulullah itu salatnya 11 rakaat, betul. Tapi ada riwayat dari sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, mereka salatnya 23. Ya.
Begitu pula sebagian salaf ada yang mereka salat 23, bahkan ada yang lebih dari itu. Wallahu alam bissawab. Maka enggak masalah. Ya, jangan dipeributkan, jangan dipercekcokan. Ya, ini biasanya ini selalu banyak ini. Ya, perbedaan pendapat terus ketika masuk masa bulan Ramadan diangkat lagi perbedaan khilafiyah masalah yang harusnya kita lapang dada dibenturkan. Itu enggak layak untuk dibenturkan ya. Toleransi saja. Dalam masalah khilafiyah yang memang mu'tabar, ada dalilnya masing-masing, bisa dijadikan landasan dan ada pendapat ulama salafnya, alhamdulillah, silakan. Ya, meskipun ya ana pribadi memandang afdalnya adalah 11. Karena itu lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Berikutnya di antara kesalahan juga kata beliau yang terjadi pada salat tarawih ya adalah fahmul ba'd anna salat tarawih la tusyra' lin nisa. Itu pemahaman sebagian orang bahwasanya salat tarawih itu tidak disyariatkan untuk wanita. Ya, ini salah. Salat tarawih juga umum ya, untuk wanita juga. Sebagaimana laki-laki salat tarawih, wanita juga disyariatkan untuk salat tarawih. Cuma memang bedanya, afdolnya wanita itu salat tarawih di mana? Di rumah. Tapi jangan juga disalahpahami wanita enggak boleh salat tarawih di masjid. Jangan. Boleh enggak salat tarawih di masjid wanita? Boleh. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita ya, perempuan-perempuan mukminat untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jangan dihalangi, bapak-bapak sekalian. Antum yang punya istri, jangan dihalangi kalau istri antum mau salat di masjid. Tidak masalah. Ya, bahkan ada beberapa athar dari sebagian salaf ya wanita-wanita itu salat di masjid dan bahkan di zaman para sahabat para khulafa itu menjadikan imam khusus untuk wanita ya, imam khusus untuk wanita, ada imamnya tersendiri seperti itu ya, mengimami para wanita saja ya. Allahu a'lam bishawab. Intinya diperbolehkan wanita untuk salat di masjid secara berjamaah salat tarawih, tapi tetap kita katakan afdalnya wanita itu salat di mana? Di rumah, tanpa kita menghalangi mereka untuk salat di masjid. Ya, wallahu a'lam. Naam. Yang berikutnya kata beliau di antara kesalahan adalah ma nusyahiduhu min ba'dil musallin fi ta'akhur 'anil maji' ila salatit tarawih. Itu yang mana kita saksikan sebagian orang itu datang salat tarawihnya telat. Datang salat tarawihnya terlambat. Ini juga salah satu kesalahan. Ya. Nah, ya sebagian orang kadang-kadang dia datang imam sudah salat tarawih, dia belum salat isya lagi. Ya. Telat. Nah, ini di antara kesalahan. Ya, artinya masbuk yang sampai benar-benar ketinggalan. Nah, ini salah satu hal yang kesalahan ya. Kalau ada uzur ya taruhlah, tapi kalau enggak ada uzur jelas ini kesalahan fatal. Ya. Dia meninggalkan salat berjamaah bersama imam ya. Tapi kalau ada uzur ya maka lebih ringan seperti itu. Ya, kalau uzur yang memang mendesak ya insyaallah enggak masalah ya. Nah, tapi jangan sampai ada uzur yang dibuat-buat ya. Sebagian orang itu uzurnya dibuat-buat ikhwan. Ini yang tidak dibenarkan, Allahu a'lam. Maka ini kata beliau salah satu kesalahan. Ya, kenapa? Karena banyak keutamaan kalau kita datang ya cepat seperti itu. Ketika sebelum azan sudah datang di masjid, ketika azan kita sholat qabliyah dulu ya, kita tunggu dulu imamnya. Itu kan dapat pahala menunggu sholat. Rasulullah pernah bersabda, la yazalu ahadukum fi shalah ma damat as-salat tahbisu au man tadhara as-salah. Senantiasa seorang di antara kalian itu dihitung salat selama dia menunggu salat. Jadi antum datang ke masjid ya sebelum adzan, ketika antara adzan dan iqamat antum menunggu salat, itu antum dihitung salat. Ya, antum dihitung salat. Jadi kata Rasulullah, senantiasa kalian itu dihitung salat selama kalian menunggu salat. Begitu pula malaikat mendoakan orang-orang yang menunggu salat, menunggu qomat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Malaikat itu kata Rasulullah senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia menunggu, ya duduk di tempat dia salat.
Selesai sholat dia tunggu dulu. Ya, sampai sholat berikutnya. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Ya. Kemudian juga kalau antum telat, jelasnya tidak akan mendapatkan keutamaan shaf pertama, shaf awal. Kalau datangnya telat, ya, tidak akan mendapatkan keutamaan shaf pertama kata beliau. Padahal shaf pertama itu memiliki keutamaan tersendiri, ya. Wallahu alam. Ini beberapa hal poin, ya. Naam. Kemudian kesalahan berikutnya kata beliau adalah ikhtiyarus shaim imaman hasan as-saut wa hadha la tathrib fihi. Yaitu sebagian orang salat tarawih itu sengaja milih-milih imam-imam yang suaranya bagus. Ada nggak seperti ini? Ada, banyak. Ya, lihat, oh imamnya ustadz ini, anak seneng suaranya. Kemanapun ustadz itu terbang ke situ dia ikuti. Ya, imamnya ke sana dia ke sana, masjid ini. Imamnya pindah ke masjid yang satu dia pindah, terus pindah-pindah sholatnya. Ya, ini salah satu. Ya benar, tidak masalah kita mencari imam yang suaranya bagus agar lebih khusyuk, ya. Tapi kalau benar-benar ikut kemana imam itu pergi, nah ini yang salah satu bentuk kekeliruan. Ya, ini salah satu bentuk kekeliruan kata beliau. Kenapa? Kalau dia lakukan seperti itu, yahsul min dzalika dhaya' lil waqt. Ya, dia akan menyia-nyiakan waktu dia. Imamnya jauh ke sana dia ikuti, ya. Padahal waktu dari rumah dia ke masjid yang jauh itu sampai 10 menit, 15 menit. Ya, kalau di masjid dekat dari rumah dia mungkin cuma 5 menit. Kan waktu terbuang hanya untuk mencari imam yang suaranya bagus yang dia senangi tadi. Ya, bisa jadi dia juga masbuk nanti ke sananya karena jauh antara masjid dengan rumah dia. Ya, maka ini kata beliau wa hadzahu ainul khata'. Ini adalah bentuk kesalahan kata beliau, ya. Naam. Bahkan dalam beberapa hadis, ya, meskipun hadis itu dipersisikan oleh para ulama, ada yang menilainya dhaif. Ya, tapi ada yang mensahihkan. Rasulullah mengatakan liyusalli ahadukum fi masjidihi wa la yatatabba'ul masajid. Hendaklah seorang itu salat di masjid dia. Yang biasa dia salat di situ, jangan dia cari-cari masjid-masjid yang banyak. Hanya untuk sekedar apa? Mencari imam yang dia sukai tadi, ya. Kata Rasulullah wala yatatabba'ul masajid. Jangan dia cari-cari masjid-masjid yang banyak, pindah-pindah dengan alasan safari Ramadan, ya, pindah ke masjid ini, pindah ke masjid itu, ya. Nah, itu bukan alasan yang tepat, ya, kalau untuk seperti itu. Cukup satu masjid saja, ya. Yang penting kita bisa khusyuk, bisa fokus beribadah di situ, ya. Kecuali memang ada hajat lain, ya. Kalau dia imamnya ya nggak masalah, Pak, ya. Memang dia imamnya diminta ke masjid sana, diminta ke masjid itu ya nggak masalah, memang ada alasan. Tapi ini cuma untuk jadi makmum saja. Ya, maka ini kurang tepat, ya. Ini kurang tepat. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya kata beliau, di antara kesalahan juga, ya, adalah ma yaqaf min ba'dil musallin min raf'i aswatihim bil buka wan nahib. Yaitu sebagian orang yang sholat berlebihan dalam mengangkat suara ketika menangis, ya, terseduh-seduh, nangis-nangis, ya, kayak diapain aja nangisnya itu, ya. Nah, untuk memperlihatkan bahwasanya dia itu khusyuk dalam sholatnya, hati-hati, ya, tidak perlu seperti itu, nggak perlu angkat suara. Ini baik imam ataupun makmum, baik imam ataupun makmum, tidak disyariatkan. Ini malah perbuatan yang menyelisihi salaf, perbuatan yang menyelisihi ulama-ulama terdahulu. Mereka nggak ada yang seperti itu, Pak. Nangis sampai dikuat-kuatkan suaranya, ya. Sengaja mikrofon didekatkan, serat. Ya. Apa dia? Ya. Untuk apa seperti itu? Nggak perlu. Ya, nangis-nangis dikeras-keraskan. Apalagi jadi imam, begitu juga makmum diangkat suaranya. Nggak perlu, Pak. Ya, nangis. Jadi nggak boleh nangis. Boleh nangis. Yang namanya nangis itu meneteskan air mata. Ya, bukan mengangkat suara. Ya, makanya ulama salaf terdahulu mereka nangis. Rasulullah nangis. Ya. Tapi suaranya suara biasa, suara tangisan biasa. Ya, nggak sampai ngangkat suara berlebihan. Ya. Nggak sampai ngangkat suara berlebihan. Bahkan ulama salaf terdahulu mereka nangis pada malam hari, istrinya nggak tahu. Dalam beberapa riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyah Al-Auliya,
Dari Muhammad bin Wasi' beliau mengatakan, "In kana ar-rajul la yabki 20 sana wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lam bihi." Di antara ulama salaf ada yang dia nangis 20 tahun. Istrinya di samping dia enggak tahu dia nangis. Ya, nangisnya enggak dibikin-bikin, benar-benar nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, "Laqad adraktu rijalan kana ar-rajul yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin wahidatin qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'ur bihim ra'atuhu." Sungguh kata beliau, aku mendapati beberapa orang, ya orang-orang saleh, ya, yang mana sebagian mereka itu kepalanya di kepala istrinya, biasa, suami istri tidur bersama, ya, di satu bantal yang sama, ya, bantalnya basah, istrinya nggak tahu, ya, dia menangis, subhanallah. Bayangkan, kenapa? Mereka ikhlas, nangisnya benar-benar sama Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat, ya. Yang lebih parah lagi, imamnya itu nangis ketika witir, ya, witir panjang nangis, lama, aduh, makmumnya juga nangis, ya, karena kepanjangan, bukan karena imamnya, enggak, alang kelamu imam ini sholat, witirnya aja setengah jam, ada nggak? Ada, ya. Ustaz, itu ada sebagian imam di Masjid Haram, bukan dalil, ya. Dalil itu qala Allah, qala Rasul, bukan perbuatan imam Masjidil Haram. Mereka manusia, bisa salah, nggak kita ikuti. Sebagian mereka itu dikit-dikit sholat gerak, dikit-dikit gerak, ikuti, jangan diikuti, itu kesalahan mereka. Kita katakan salah, Ustaz, masa syekh itu salah? Salah, manusia biasa, manusia biasa mereka, ya. Dan mereka, ya, imam itu sebagian imam itu cuma qori, ikhwan. Sebagian imam di sana cuma qori, bukan ulama. Cuma sekedar penghafal Quran, bagus bacaan, dipilih jadi imam, diangkat. Iya, bukan ulama sebagian mereka. Ulama artian yang mereka memahami hukum-hukum syar'i. Ya, bahkan ada dulu mantan imam Masjidil Haram, sekarang bengkok orangnya. Ada, ya, nggak usah disebutkan namanya. Ada. Dulu jadi imam Masjidil Haram, sekarang perbuatan dia macam-macam. Main film. Na'udzubillah. Ya. Dulunya imam Masjidil Haram, menunjukkan mereka itu orang biasa. Bisa salah, bisa bengkok, bisa tergelincir, bisa tersesat. Ya, silakan untuk cari sendiri, ada. Ya. Nah, jadi mereka bukan dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Alhamdulillah kita Ahlus Sunnah ini ikutnya dalil, ikhwan. Ya, kalau ada orang yang ingin bantah kita, itu tuh, ya, orang-orang yang menuduh kita Wahabi, mengatakan lihat di Saudi sendiri, negara yang menjadi kiblat mereka seperti ini. Enggak, kita katakan enggak. Kiblat kita Quran Sunnah, ya, panduan kita. Betul kiblat kita adalah di Ka'bah. Ya, mereka kan kiblatnya juga di Ka'bah, tapi bukan orang yang di sananya. Ya, karena orangnya bisa salah. Kita enggak ikuti kesalahan mereka. Yang mereka benar mengikuti sunnah, betul kita jadikan penguat. Ya, kita jadikan penguat. Tapi jadikan dalil tidak. Ya, maka jangan salah antum. Jangan juga di antara antum ada yang berdalil dengan apa yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Enggak bisa jadi dalil, Pak. Penguat bisa. Penguat bisa, ya. Sebagai tambahan saja, tapi dalil enggak, ya. Karena ketika antum jadikan mereka dalil, nanti orang akan bantah antum dengan dalil itu. Ya, tapi kalau dalil kita Quran Sunnah, alhamdulillah lega, ya. Enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan berikutnya, kata beliau adalah, ini penting ini banyak dilakukan oleh santri, ya. Kata beliau, ma yaf'aluhu ba'dul musallin min hajrin lil amakin fis sufufil ula atau khalfal imam. Apa yang dilakukan oleh sebagian jemaah salat, menandai tempat-tempat salat mereka, dipesan. Pakai apa? Pakai tas. Ditaruh tas. Penuh pokoknya di sop pertama ini dengan tas antum. Enggak boleh. Bapak-bapak kalau datang lihat tas santri di depan, pindahkan, Pak. Jangan dibuang, ganti antum, Bang. Pindahkan. Enggak boleh. Sekali lagi santri ini saya pernah disampaikan, ya. Jangan mesem-mesem, itu sudah sering disampaikan. Itu sering difoto oleh Romi, ya. Anda sampaikan, tegur. Enggak boleh seperti itu, mesem-mesem tempat seenaknya. Masjid ini bukan punya antum, sekali lagi. Ya, kalau antum datang pertama duduk, selesai.
Ya, jangan antum pergi taruh tas antum, tidak boleh seperti ini. Tidak diperbolehkan, ya. Ini kesalahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "At-tahajjur fil masajid wa wad'ul asa wal insan mutaakhir la yahil." Kata beliau, ya, menempat tempat, memesan tempat, menandai tempat antum di masjid, meletakkan tongkat, kata beliau, ini tongkat kata beliau, ya, atau yang lainnya sejadah atau kopiah atau tas sama saja, ya. Padahal dia datangnya belakangan. Ya, la yahil, enggak halal. Wala yajuz, dan tidak boleh kata beliau. Li'anna dzalika mukhalifun lisyar'i wa mukhalifun lima kana alaihi sahabatu wat tabi'un bi ihsan. Menyelisih syariat, menyelisih sahabat dan para ulama tabi'in. Ya, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatha an-nas ala taqaddum lil masajid wal qurb minal imam bi anfusihim. Rasulullah itu menganjurkan kita untuk apa? Di shaf pertama mendekat dengan imam kitanya, bukan tasnya. Ya, kitanya yang shaf awal, bukan tasnya di shaf awal, kita keluar dulu, bukan. Paham? Ya, jadi jangan ada lagi yang meletakkan barang-barangnya seperti itu, kecuali dia sudah duduk di situ, enggak masalah. Ya, tapi kalau barangnya aja maka ini tidak diperbolehkan. Ya, termasuk ikhwan juga yang lainnya tidak diperbolehkan meletakkan sejadah, dia pergi, letakkan kopiahnya dia pergi, enggak. Duduk saja. Kalau antum ada hajat dia keluar, selesai keluar. Nanti masuk lagi ya cari yang soft, yang kosong. Ya, adapun tempat, ya, itu tidak diperbolehkan, menyelisih syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Beliau sebutkan betapa banyak kesalahan-kesalahan penyelisihannya terhadap syariat, ya. Yang jelas itu bukan perbuatan ulama salaf terdahulu, maka cukuplah, ya, menjadi dalil bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang ini bukan hal yang tepat, ya, bukan hal yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak, ya, beberapa kesalahan lain yang disebutkan oleh beliau yang berkaitan dengan salat tarawih. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ini jam digital ini telat 5 menit. Iya, nanti diperbaiki lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.